Nah oke, video kali ini saya akan mereview motor yang cukup spesial ya. Ya sesuai thumbnail sih, emang motor adventure yang menjadi idaman para touring ya atau para petualang, yaitu BMW R 1200 GS. Nah, ini adalah motor BMW R 1200 GS yang tipe kodenya itu K25 ya. Jadi bukan yang K51 yang model terbaru. Nah, ini yang K25 yang tahun 2011. Nah, ini kebetulan saya dikasih kesempatan dari MJ Motobike ya. Kebetulan di MJ Motobike ada display motor ini. Nah, untuk motor ini ya, kalau kita lihat secara desain, mungkin di sini saya nggak menjelaskan secara mendetail karena fiturnya banyak banget dan juga untuk pengetahuan saya untuk motor ini nggak terlalu dalam ya. Jadi nanti saya akan jelaskan tambahan di narasi kalau misalnya ada yang kurang. Pertama kita lihat dulu dari lampu yang depan. Nah untuk lampu depannya seperti ini ya. Dia khas motor adventure atau BMW GS. Jadi semacam nggak simetris gitu ya. Karena kan ada dua lampu seperti ini. Jadi kalau istilahnya di anak-anak touring itu lampu picak ya. Nah kalau kita lihat seperti ini lampunya sudah LED. Nah catatan untuk lampu depan motor ini, untuk bawaannya itu sebenarnya masih halogen ya. Tapi kebetulan unit yang saya review ini sudah dimodifikasi jadi full LED. Jadi kelihatannya lebih modern ya. Nah untuk model lampu bawahnya seperti ini. Kalau salah mau dikoreksi ya. Ini seperti lampu daymaker sih. Nah, itu kan di sini yang di sebelah kanan saya ini ada 4 strip. Kemudian yang di sini ada DRL dan ini ada 2 lampu. Tapi coba saya nyalakan ya. Nah, jadi lampunya seperti ini. Ini posisi lampu dekatnya ya. Lampu dekatnya yang menyala itu yang 4 strip tadi. Nah, itu mungkin lampu jauh. Coba saya nyalakan. Nah, seperti ini ya. Lampu jauhnya seperti itu. Dan untuk lampu sein, nah seperti ini untuk seinnya. Kemudian di bawahnya ini ada lampu sorot atau fog lamp ya. Ini bisa kita matikan sih. Nah kalau mati seperti ini. Nah mumpung lampunya menyala dan mesin hidup, saya akan coba perlihatkan pada kalian untuk lampu belakangnya. Nah untuk lampu belakangnya seperti ini. Dia juga full LED ya. Seinnya juga demikian. Jadi desainnya ini ada 2 titik lampu LED kecil. Nah untuk di bawahnya ini lampu rem. Coba saya akan panggil teman saya ya untuk menekankan lampu remnya. Nah untuk lampu remnya seperti ini ya. Nah itu untuk sein kanannya seperti ini. Sekarang kita kembali ke bagian desainnya. Nah untuk bagian atasnya di sini terdapat windshield ya. Ini kalau saya lihat dia fix sih. Tapi kurang tahu lagi karena di sini ada semacam gerigi ya.
Nah, di sini. Ini sepertinya bisa sih disetel. Cuman caranya itu mungkin dia pakai baut. Jadi kayaknya dikendorin dulu baru bisa digeser mau naik apa turun. Seperti halnya pada BMW GS yang lain. Di sini ada ciri khas semacam moncong seperti ini ya. Moncong bebek, atau kalian tahu film kartun yang Woody Woodpecker. Nah, seperti ini. Dengan adanya moncong seperti ini membuat kesan motornya itu lebih lebih mancung gitu loh. Karena kan ada kan ya motor adventure atau motor touring itu yang nggak pakai moncong seperti ini. Jadi kelihatannya aneh kalau nggak ada moncongnya ya. Tapi itu bukan sebagai spatbor untuk melindungi kotoran ke atas sih. Karena di bagian bawahnya ini ada spatbornya lagi. Nah, ini baru digunakan untuk mencegah kotoran itu naik ke atas. Nah, kemudian beralih ke bagian samping ya untuk bodinya. Wah, ini sih besar banget sih. Dari throat-nya ini juga, wah, kita lihat dari sini deh. Tuh, lebar banget kan. Dan di sini ada logo BMW, besar banget. Jadi mempertegas ya, ini tuh motor BMW. Dan di bagian tangki sini ada tulisan S1200. Untuk GS-nya ada di sini ya. Jadi nggak jadi satu seperti di K51. Lalu untuk bagian besinya ini terdapat crash bar atau pelindung bodi dan mesin ya. Nah, seperti ini. Untuk aksesorisnya nanti saya akan jelaskan mungkin di akhir-akhir video ya. Karena lumayan banyak sih yang dimodifikasi. Kemudian kita beralih ke belakang. Nah, ini dilengkapi dengan box atau pannier ya, original dari BMW. Jadi 3 box, kanan kiri dan juga atas. Nah, seperti ini. Emang cocok sih ya dengan motornya itu. Lalu ke bagian jok ya. Nah, untuk joknya seperti ini. Dia split seat atau terpisah. Tapi lihat dimensinya, wah, ini sih emang besar banget. Dan memang ini lebih cocok untuk orang-orang Eropa sih, yang tinggi-tinggi di atas 175 gitu. Kalau untuk saya yang 167 sih kayaknya terlalu besar ya motor ini. Nanti saya akan coba bahas di video ergonomi deh. Untuk jok depannya ya, seperti ini. Wah, ini benar-benar empuk sekali. Joknya lebar, busanya tebal empuk. Kulit joknya juga lumayan nyaman dengan aksen-aksen karbon ya. Seperti ini. Untuk yang belakang beda sih. Secara tekstur sama sebenarnya. Sama-sama empuk dan tebal. Tapi untuk kulit joknya ini lebih kasar. Kelihatan apa enggak ya kira-kira? Nah, ini kan kasar. Kalau yang ini kan seperti motif karbon gitu ya. Dan jok ini bisa dibuka. Jadi ada lubang kuncinya di sini ya. Nah, ini. Coba saya buka ya. Nah, seperti ini ya kalau dibuka. Nah, ini cocok untuk kalian yang single rider atau berkendara sendiri dan butuh bagasi yang lebih banyak. Jadi di sini bisa kalian lepas ya untuk joknya. Jadi di sini ada tempat kalau misalnya kalian mau bawa tas tambahan atau mungkin barang-barang lain ya. Nah, ini kalau kalian biasa mudik sendiri, cocok lah. Tapi kalau jalan rayanya macet nggak cocok sih. Oke, kita tutup lagi. Kemudian kita beralih ke bagian kaki-kaki ya. Kita lihat depan dulu. Nah, untuk yang depannya seperti ini ya. Dari suspensi, ini benar-benar lain daripada motor lain sih. Karena secara konstruksi ini benar-benar unik. Kalau nggak salah, ini menggunakan konstruksi telelever ya. Ini kalau bahasa sederhananya menurut saya pribadi. Jadi suspensinya itu ada 2. Yang pertama dari yang ini ya. Ini suspensinya teleskopik sih.
Tapi kalau kita lihat bagian female-nya itu benar-benar ada di atas sampai ke atas ini. Jadi baru bagian male-nya itu ada di sini. Nah, male-nya itu di sini. Itu kan kelihatan pendek sih. Nah, yang unik adalah di bagian belakangnya itu terdapat suspensi tambahan lagi. Jadi modelnya itu mirip seperti suspensi belakang ya. Tuh. Dan ini dilengkapi dengan kabel. Nah, ini menunjukkan kalau suspensi ini bisa diatur secara elektronik. Kemudian kita lihat dari velgnya ya. Velgnya dia khas motor adventure, dimana pakai velg spoke atau jari-jari ya. Tapi meskipun jari-jari ini tubeless kok. Dan yang membedakan dengan jari-jari velg motor biasa, nah untuk jari-jarinya itu dia ada di luar seperti ini, bagian penyangganya, jadi nggak sampai ke dalam ya. Dan sisi kiri kanannya juga seperti ini. Nah, sisi satunya seperti ini. Kemudian dari remnya dia dual disc brake ya. Jadi kanan kiri ada. Diapit dengan kaliper bawaan dari BMW. Ini kalau nggak salah 4 piston ya, satu sisinya. Jadi kanan kiri itu 8 piston. Nah, saya tadi sempat ngelirik juga sih untuk belakangnya ini. Ternyata bawaan BMW-nya ini udah Brembo. Tapi di bagian luarnya di branding lagi ya, merek BMW seperti ini. Tapi kalau kita lihat, ini vendornya dari Brembo sih. Jadi udah sangat bagus untuk sebuah motor standar. Apalagi harganya kan nggak murah ya motor ini. Kemudian dari ban yang dipakai adalah ban dual purpose sih ini. Tapi dengan motif yang lebih timbul ketimbang kalau saya melihat di motor versi 250 yang pernah saya review kemarin ya. Itu kan dia nggak setebal ini tonjolannya. Kalau ini lebih tebal. Untuk merek yang dipakai di motor yang saya review ini pakai Magellan tipenya Karo 3 dengan ukuran 110/80 ring 19. Jadi dia nggak selebar Africa Twin lah ya. Africa Twin itu kan dia pakai ring 21, kalau ini pakai ring 19. Nah, oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakangnya. Nah, untuk kaki-kaki belakangnya seperti ini ya. Nah, ini juga yang saya suka di BMW R 1200 GS ini. Dimana dia pakai single arm ya, atau lengan ayunya itu hanya satu sisi aja. Dan untuk penggerak rodanya, dia pakai gardan seperti ini. Untuk yang K25, dia posisinya ada di kanan. Sedangkan untuk K51, dia pindah ke kiri. Nah, untuk yang K25 ini posisinya sama dengan BMW R90 ya. Jadi, gardannya ada di sini, bagian kanan. Nah, untuk knalpotnya dia ada di sebelah kiri. Dan ngomongin knalpot, ini knalpotnya sudah diganti pakai Leo Vince. Jadi suaranya lebih menggelegar ya daripada suara standarnya. Kemudian di sini dilengkapi dengan mudguard. Karena di atasnya kan spakbornya lumayan pendek ya. Tuh kalau kita lihat. Kemudian untuk bagian velg ya sama dengan yang depan tapi beda diameter ya. Kalau ini diameternya 17 inch, kalau yang depan tadi kan 19 inch. Remnya sudah disc brake, diapit dengan kaliper dari BMW 2 piston. Kemudian dari bannya, tipenya sama dengan depan, tapi ukuran ban belakangnya dia pakai 150/70 ring 17. Tuh, karena dia pakai ban model seperti ini ya. Kesannya itu benar-benar siap jelajah Nusantara ya. Mau on-road, mau off-road, oke lah. Tapi kalau off-road berat, mungkin tergantung nyali kalian masing-masing sih. Nah, lanjut kita bagian mesin ya. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Ini juga jadi karakteristik BMW GS. Dia itu mesinnya boxer. Atau kalian belum tahu, mesin boxer itu adalah mesin yang menyamping ke kanan kiri. Memang secara konsekuensi, dia jadi lebih lebar ya. Tapi kelebihannya dengan konstruksi mesin yang boxer seperti ini membuat titik beratnya itu lebih rendah. Jadi pakai manuver itu lebih ringan. Nah, seperti ini mesinnya boxer 2 silinder.
1200 cc atau spesifikasinya ada di narasi berikut ini ya. Untuk spesifikasi mesin BMW K25 ini lumayan susah ya saya mencari spesifikasi lengkapnya. Tapi mungkin ini mirip dengan yang versi K51 karena secara kapasitas mesin masih sama. Untuk kapasitasnya yang lebih tepat itu 1170 cc, DOHC 4 katup berpendingin udara, dilengkapi dengan oil cooler ya atau pendingin oli. Dengan rasio kompresi 12,5 banding 1. Jadi cocok untuk pakai bahan bakar oktan 98. Untuk diameter kali langkahnya ini 101 kali 73 mm. Jadi emang besar sekali ya. Dan untuk tenaganya ini 125 HP dan juga torsinya juga 125 Nm. Kemudian dari rangkanya kita lihat. Nah, rangkanya ini kan pakai tralis ya. Cuman ya konstruksinya dia lebih rumit. Jadi dia bercabang ke sana, ke sini, ke belakang, ke atas gitu. Sampai bingung sih ngomong apa. Karena ya namanya juga motor adventure ya, apalagi BMW GS itu terkenal dengan karakteristiknya yang khas sim boxer dengan menggerak kardan. Oke, lanjut ke bagian pijakan kaki ya. Nah, untuk pijakan kakinya seperti ini. Untuk yang depan dia modelnya bergerigi seperti ini ya, tidak dilengkapi dengan karet. Jadi emang cocoknya kalau kalian pakai sepatu yang khusus untuk adventure ya, itu lebih enak. Tapi untuk yang belakang dia dilengkapi dengan karet. Nah, ini cocok untuk penumpang sih sebagai kenyamanan. Dan kalau kita tekan seperti ini, empuk banget loh. Nah, saya pindah ke bagian kiri. Nah, untuk sebelah kirinya seperti ini ya. Kalau kita lihat untuk bagian standar sampingnya, ini modelnya cukup aneh ya, karena seperti bengkok seperti ini, kelihatan seperti standar yang rusak. Tapi ini udah bawaannya seperti ini sih. Dan tadi ketika saya nyoba naikin sebentar, untuk menaikkan standar samping ini agak susah, karena kan kaki saya pendek ya. Jadi susah banget untuk menaikkan standarnya. Yang berguna lagi adalah di sini ada standar tengah. Nah, ini cocok banget sih untuk kalian yang mau maintenance di tengah jalan atau ketika di tengah perjalanan ya. Dengan adanya standar tengah seperti ini membuat lebih mudah dalam melakukan perawatan. Oh ya, suspensi belakangnya ya, saya belum membahas tadi. Suspensi belakangnya seperti ini. Ini ya jelas canggih sih. Dia kan sudah bisa di setel secara elektronik ya. Tuh, ini ada kabelnya seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lengkap lah pokoknya. Setelan beban ataupun ribbon itu ada semua di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena lengan ayunya itu model single. Jadi di bagian salah satunya itu lebih bersih ya. Tidak ada penyangga-penyangga gitu. Tuh, seperti ini. Ini mantap banget sih. Kemudian kita beralih ke bagian atas ya. Untuk bagian tangkinya seperti ini. Nah, untuk tangkinya ini full cover ya. Jadi dari sini, kemudian sini, dan sini, itu cover semua. Untuk kapasitasnya kalau nggak salah 25 liter ya, atau seginilah ya. Dan untuk tutup tangkinya seperti ini. Ini dilapisi dengan lapisan karbon. Entah ini karbon tempelan atau bagaimana ya. Ini kayak di motor saya sih. Nah, untuk lubang kuncinya seperti ini, coba kita buka. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk bagian stangnya seperti ini. Stangnya fat bar sih, khas motor adventure. Dan untuk lapisannya ini warna silver. Untuk spionnya seperti ini. Dia bulat. Emang agak aneh sih, tapi ya lumayan sih. Karena tangkainya juga lumayan panjang dan lumayan ke pinggir. Tapi untuk visibilitasnya kalau bulat seperti ini masih oke lah, karena dimensinya lumayan besar. Tapi saya lebih suka kalau misalnya lebih mengotak atau lebih meruncing. Nah, oke, lanjut ya. Kita ke bagian tombol-tombol di stang. Oke, di sebelah kanan sini. Di atas ini adalah engine kill switch yang bisa digeser seperti ini ya. Jadi untuk ke pinggir kanan kiri ini untuk mematikan mesinnya.
Nah, untuk menghidupkannya kita geser ke tengah seperti ini. Nah, baru ini tombol starternya di sini. Kemudian di bawahnya ini ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan pemanas tangan ya. Nah, ini cocok untuk kalian yang mungkin suka menjelajah di daerah pegunungan. Nah, ini. Kemudian di bawahnya ini adalah tombol untuk mematikan lampu sein. Jadi, kalau misalnya kalian sedang menekan tombol lampu sein, untuk mematikannya tekan yang ini. Nah, untuk lampu seinnya sendiri, nah ada di bawah ini ya. Ini ada di kanan kiri, untuk sebelah kanan untuk sein kanan. Nah, sebelah kirinya di sini. Ini mengingatkan saya pada tombol-tombolnya Harley ya, atau kemarin saya mereview Kiwi V250. Nah, dia kanan kirinya seperti itu. Nah, untuk yang sebelah kiri, di sini ada tombol untuk mematikan dan menyalakan lampu sorot yang bawah ya, yang tadi saya jelaskan. Kemudian di sini ada tombol info untuk mengatur info yang ada di panel digitalnya. Di sini ada tombol untuk ABS atau ASC ini juga ya. Cuman saya kurang paham sih cara pengoperasiannya seperti apa. Ini mungkin untuk mematikan dan menghidupkan fitur ABS-nya. Kemudian di bawah sini ada ESA. Nah, ini tadi saya sempat mencoba sih. Ini untuk mengatur setelan suspensinya seperti apa. Kemudian di sini ada tombol lampu dekat, lampu jauhnya ke atas. Nah, untuk pas beamnya dia ke bawah seperti ini. Kemudian di sini ada klakson, warnanya merah sendiri ya. Dan bawahnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang ini ya. Nah, ini untuk sein kirinya. Dan untuk hand gripnya ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini mungkin karena udah cukup lama ya umur motornya. Jadi mungkin nggak sebagus yang baru. Tapi untuk motifnya masih kelihatan banget kok. Di sini udah ada perbedaannya ya. Di sini sama di sini. Karena di sini kan sering dipegang juga. Nah, untuk handle kopling seperti ini ya, sama dengan yang rem sih. Warnanya hitam seperti ini. Dan di sini terdapat cekungan kecil. Nah, ini kalau misalnya kita jatuh atau apa, itu patahannya itu hanya sampai sini. Jadi yang di sini masih bisa dipakai untuk ya mungkin untuk perjalanan darurat ke bengkel terdekat ya. Nah, oke. Saya akan perlihatkan kepada kalian untuk panel digitalnya atau info yang ditampilkan di sini ya. Nah, untuk modelnya ini pakai perpaduan analog dan digital ya. Jadi yang di atas ini dia untuk penunjuk putaran mesin. Nah, ini limitnya di 8.500 rpm. Lumayan kecil ya, tapi untuk sebuah motor adventure sih emang umumnya seperti ini. Karena motor adventure itu kan lebih ke torsi ya daripada tenaga kuda. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan. Nah, ini ada dua penunjuk. Ada untuk kilometer per jam dan juga mil per jam. Untuk kilometer per jamnya dia ada di angka kecil-kecil ini. Untuk yang mil per jamnya dia di angka yang besar-besar ini. Oke, kita coba nyalakan ya. Sebelum kita nyalakan untuk info digitalnya, saya akan perlihatkan pada kalian untuk bagian kuncinya. Nah, kuncinya seperti ini. Kuncinya sih nggak yang bagus-bagus sekali. Tapi yang saya suka adalah bagian ini ya. Guratan-guratan giginya di sini ada di dalam, jadi bukan di luar. Ini katanya lebih aman sih ketimbang yang geriginya itu ada di luar. Dan untuk bagian rumah kuncinya seperti ini. Ini tidak dilengkapi dengan pengaman magnet atau mungkin pengaman lainnya ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi beda dengan K51 yang sudah keyless. Nah, ini masih pakai kunci biasa. Oke, kita nyalakan. Nah, kita lihat dulu ya untuk bagian lampu indikator. Nah, di sini ada sein kiri. Kemudian ada lampu jauh. Ada tanda seru. Ini mungkin menandakan kalau bensinnya mau habis ya. Kemudian di sini ada indikator netral. Di sini ada brake failure. Ini nggak tahu maksudnya apa. Nanti saya akan coba tanyakan ke orangnya. Kemudian di sini ada sein kanan. Nah, ini sein kanannya. Nah, ini kan sein kanannya kan hidup ya. Yang saya bilang tadi, untuk mematikannya tekan yang di sini. Nah, langsung mati kan. Nah, untuk info digitalnya ya. Di sini ada penunjuk gear.
ini netral. Kemudian di sini ada penunjuk suhu. Jadi dia modelnya bar seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan ini ya, fuel, kemudian tanda seru, ada ininya, menandakan ini bensinnya mau habis. Kemudian di bagian kanannya sini ada penunjuk sisa bahan bakar. Nah, di sini ada penunjuk range atau jaraknya, dan di sini ada odometer. Dan di sini ada satu tombol ya. Kita coba tekan. Nah, ini ke trip 1, trip 2, kembali ke odometer. Itu aja sih. Nah, kemudian kita coba tekan yang info ini ya. Nah, ternyata yang berubah di situ. Di sini ada tulisan PSI. Ini mungkin untuk penunjuk ini ya, tekanan ban depan belakang. Kemudian ada temperatur, ini mungkin temperatur udara luar. Ini untuk trip oil kalau nggak salah. Ini untuk jam. Kemudian ini kecepatan rata-rata, ini 41,2 km per jam. Kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata, ini 14,9 km per liter. Ya, untuk sebuah motor kelas 1200 cc sih masih tergolong normal ya, atau bahkan cukup irit. Kembali ke range. Nah, sekarang kita coba rubah yang ini. Apakah yang berubah? Ternyata tidak ada yang berubah. Mungkin kalau ditekan lama. Nah, itu ya. Ini ada tulisan S. Kemudian kita pencet lagi yang tombol SH ini. Nah, ini untuk pengaturan suspensinya ya. Ini ada sport, kemudian comfort, dan juga normal. Jadi enaklah, kita nggak perlu putar-putar setelan di suspensinya langsung. Jadi tinggal tekan-tekan tombol aja. Nah, di sini ya, yang tadi ada gambar helm. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Mau berkendara sendiri, atau berdua dengan pasangan, atau sendiri dengan barang, atau berdua dengan barang. Jadi seperti itu. Nah, untuk modifikasi yang tertempel di motor ini ya, dan saya akan jelaskan lagi untuk spesifikasinya. Nah, tadi ESA itu adalah singkatan dari Electronic Suspension Adjustment. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, bisa di setel sesuai keperluan kita secara elektronik. Jadi tinggal tekan tombol aja. Terus knalpot tadi sudah diganti ya, pakai Leo Fins. Kemudian heater hand grip itu fiturnya. Lalu headlampnya LED dengan cover headlamp juga ya di sini. Nah, ini covernya bisa kita buka seperti ini. Ini berguna sih kalau misalnya kita berkendara di hutan atau di jalan yang banyak kerikil ya. Jadi kotoran atau kerikil itu tidak sampai mengenai ke lampu utamanya. Kemudian di sini ada modifikasi handguard dari Barkbuster, yang katanya ini aksesoris Sultan ya. Kemudian ada stabilizer, ada crash bar, engine guard, skid plate. Nah, bawahnya ada skid plate. Ini sangat berguna kalau kalian off-road. Jadi mesin itu lebih terlindungi ya. Ada softback fairing. Nah, di sini ada tasnya. Ini tambahan. Jadi bisa untuk menaruh toolkit atau barang-barang kecil ya. Kemudian ada fog lamp atau lampu sorot. Mudguard tadi sudah bawaan. Box 3 yang saya jelaskan tadi original BMW ya. Wah, ini sih kita lihat dari dimensinya sangat besar. Jadi emang cocok untuk kalian yang posturnya itu tinggi-tinggi, di atas 175. Kalau untuk di bawah 170 ya bisa sih, asal kalian percaya diri dan kuat aja sih kakinya. Oh ya, di sini ini ya terdapat pendingin. Jadi ini oil coolernya di sini. Dan ada covernya seperti ini ya, tulisan R1200 GSA. Lalu untuk klaksonnya ini sepertinya modifikasi juga deh. Dia model keong dari Denso. Nah, seperti ini.
Oh ya, ada yang tertinggal. Di sini terdapat stabilizer ya untuk stang, dan juga stangnya ini dimodifikasi juga. Jadi dia sedikit lebih tinggi dan lebih dekat ke pengendara. Oke, jadi seperti itu ya video review saya untuk BMW R1200 GS yang K25 tahun 2011 ini. Nah, bagi kalian yang mau lihat langsung motor ini atau mau berminat membeli motor ini, kalian bisa cek ya langsung di IG-nya, yaitu MJ Motobike. Jadi untuk harganya atau kalian mau nego, nah langsung aja deh kalian kunjungi IG-nya, kalian konsultasi atau nego di situ. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan Tito saya di @mojowibi, dan juga follow Instagramnya MJ Motobike di sini. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.